فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. Sebaliknya ada orang yang memang hidupnya dari kecil di masyarakat yang banyak terjadi peperangan sesama mereka. Entah di pedalaman mana, dikit-dikit sikat bunuh perang suku tiap hari. Pembantaian terus menerus, sehingga dia menjadi orang yang sangat enteng dalam membunuh. Diajak jihad paling berani, saya paling depan. Itu biasa saya perang, sejak kecil saya ikut perang itu. Diajak oleh syaitan bukan untuk jihad, diajak untuk berlebih-lebihan. Itu lihat, ada orang yang berbuat maksiat, kurang ajar kamu bermaksiat, sikat, dibunuh. Itu zalim, halal darahnya, bunuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang ini sesat, yang tadi juga sesat. Mana yang lebih mending? Enggak ada yang lebih mending, dua-duanya sesat. Dua-duanya jelek, enggak ada yang ringan. Dua-duanya menyimpang dari jalan yang lurus. Yang satu tidak berani menyembelih usfur, tidak berani menyembelih burung sekalipun. Yang lain tajawaza bi akharin hatta jarra'ahum 'ala ad-dima'il ma'sumah. Justru yang lain digoda oleh syaitan sehingga lancang berani menumpahkan darah-darah yang diharamkan untuk ditumpahkan, yaitu darahnya kaum muslimin, darahnya para kafir-kafir yang masih terikat janji, darahnya mereka-mereka yang mu'ahad, darahnya para dhimmi, darahnya mereka-mereka yang dikatakan oleh para ulama sebagai orang-orang yang duduk di negeri kaum muslimin dan mentaati kaum muslimin. Justru dibantai oleh mereka. Ini ifrat, yang tadi tafrid. Contoh berikutnya, ada kelompok-kelompok, ada manusia yang tidak mau sibuk dengan ilmu. Yani mana'ahum minal ishtighali bil ilm. Karena kurangnya agama mereka, sampai-sampai mereka tidak mau sibuk dengan ilmu, nggak mau belajar yang bermanfaat buat mereka. Nggak mau belajar yang bermanfaat buat mereka. Sedangkan kelompok lain, watajawaza bi akharin hatta ja'alul ilmi wahdahu wa ghayatuhum. Justru semangat belajar, lupa dengan amal. Tidak mau mengerjakan. Pokoknya hanya penasaran, belajar, tidak beramal. Yang satu tidak mempelajari ilmu agama. Yang satu mempelajari ilmu tidak beramal. Hanya ingin mendapatkan gelar, ingin mendapatkan sebutan sebagai alim, hanya ingin dipuji, hanya. Khonifidina azakumullah, yang ini ifrat, yang ini tafrid, yang ini taksir, yang ini hulu. Khonifidina azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Masih banyak lagi contoh-contoh yang lebih mengerikan lagi dari godaan syaitan dalam bentuk yang sama. Dalam bentuk melihat apakah semangat orang ini iqdam atau ihjam. Kalau semangatnya iqdam akan diajak untuk berlebih-lebihan. Kalau semangatnya ihjam akan dikasih berbagai macam syubhat untuk tidak mengerjakan ibadah sama sekali. Bismillah, Alfan, Ustadz mau bertanya, apakah mukmin yang melakukan dosa besar dapat menjawab pertanyaan kubur? Kapankah mukmin yang melakukan dosa besar ini mulai diazab di alam kuburnya? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Ini berkait dengan kehendak Allah SWT. Kalau Allah akan adab dia, Allah adab dia. Kalau Allah maafkan dia, Allah maafkan dia. Insya'a adabahu wa insya'a ghafara lahu. Maka seorang berbuat dosa besar, apakah dia dihadapi kuburnya? Pertama, tergantung jenis-jenisnya. Ada beberapa dosa yang diadab di kuburnya. Ada dosa-dosa yang tidak demikian. Yang kedua, berkait dengan ampunan Allah. Apakah Allah mengampuninya, memaafkannya, atau Allah akan mengadabnya? Sehingga jawabannya tentunya wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Barakallahu fikum. Idaatul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ya
masih di 91,8 FM Radio Indah siaran dakwah Indah Sunnah wal Jamaah. Saudara pendengar, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Terima kasih jazakumullah khairan kepada Anda semua yang masih tetap setia mendengarkan serta mengikuti acara-acara kami di kesempatan pagi hari ini. Dan akan acara kita selanjutnya insyaallah sesaat lagi kita akan sama-sama mengikuti satu buah kajian tematik ya, yaitu bersama Ustaz Muhammad Rizal Arsi Hafidhullah Ta'ala dengan pembahasan atau dengan tema cinta dan benci karena Allah. Ya, langsung saja kita akan sama-sama dengarkan dari studio. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal muslimun, hadirin yang saya muliakan dan saya cintai fillah, ketahuilah bahwasanya kita diperintahkan untuk memperhatikan amalan-amalan zahir, sebagaimana kita juga diperintahkan untuk memperhatikan amalan-amalan batin, agar kita dimuliakan oleh Allah, agar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu kita berusaha memperbaiki zahir dan batin kita. Di dalam sebuah hadis, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat pada rupa-rupa kalian, bentuk jasad kalian, karena ini di luar kemampuan kita, ma'asyiral muslimin. Rupa-rupa kita Allah beri kita seperti ini. Ada yang Allah beri kulitnya hitam, ada yang Allah jadikan kulitnya putih, ada yang Allah jadikan wajahnya tampan, ada yang tidak dijadikan tampan. Jasad juga demikian, ada yang Allah beri jasad yang kuat, yang sempurna, ada di antara manusia yang cacat. Tangannya tidak lengkap, tidak sempurna, kakinya tidak lengkap, tidak sempurna. Nah,
Allah tidak melihat kepada itu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum. Tetapi yang Allah lihat, kata Nabi alaihi salatu wassalam, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala melihat pada hati-hati kalian, apa yang ada dalam hati-hati kita dan amalan-amalan kita. Itu yang dilihat oleh Allah. Maknanya rahimani wa rahimakumullah, kita semestinya memohon pertolongan kepada Allah di dalam kita menempuh sebab-sebab agar hati kita ini baik. Apa yang ada dalam hati kita ini baik, karena hati kita dilihat Allah Jalla wa'ala. Demikian pula kita memohon kepada Allah, kita menempuh sebab agar amalan-amalan zahir kita pun juga baik. Nah, hati kita menjadi baik diantaranya dengan al-ikhlas lillah azza wa jalla, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan itu amalan akan diterima oleh Allah. Dan amalan-amalan zahir kita akan baik dengan kita mutaba'atur Rasul alaihi salatu wassalam, mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam. Karena amalan, walaupun seorang ikhlas misalnya, tetapi dia lakukan yukhalif, menyelisihi sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dia amalkan amalan-amalan yang muhdasat, bidah, kebidahan, muhdasatil umur, maka amalan-amalan itu tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ini ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah, hadis yang kita sebutkan di muqaddimah majelis kita ini. Kita dalam kehidupan dunia ini hendaknya terus menempuh sebab agar hati-hati kita ini baik, karena hati kita dilihat oleh Allah, dan juga kita berusaha agar amalan-amalan zahir kita pun baik, amalan kita baik, karena Allah melihat. Siapa yang tidak ingin diterima oleh Allah? Tentu kita semuanya berharap. Siapa yang tidak ingin diridhoi Allah? Tentu kita semuanya ingin mendapatkan ridhonya Allah Jalla wa'ala. Dan sungguh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, mereka adalah orang-orang yang paling baik hati-hati mereka ba'dal anbiya war rusul. Paling ikhlasnya manusia, paling jujurnya hati-hati mereka. Sebagaimana ashabur rasuli sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang paling baik amalan-amalan mereka ba'dal anbiya war rusul, sehingga mereka pantas menjadi khairun nas, sebaik-baik manusia, sehingga mereka pantas untuk mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad akhbarallahu bidzalik, Allah telah mengabarkan keridhaan Allah itu. Naam, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di antara perkara yang menjadikan hati-hati kita itu baik adalah al-mahabbah fillah wal bughdhu fillah. Ini di antara yang menjadikan hati kita ini baik, dan itu bagian dari amalan-amalan hati, yaitu al-mahabbah wal bughdhu, kecintaan dan apa? Benci. Kecintaan yang bagaimana ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang menjadikan seorang akan diridhoi oleh Allah. Kebencian yang bagaimana, yang dengan kebencian itu seorang akan tinggi derajatnya di sisi Allah. Maka ketahuilah bahwasanya al-mahabbah wal bughdhu, kecintaan dan kebencian yang bermanfaat bagi seseorang adalah kecintaan
dan kebencian karena apa? Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Diriwayatkan dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, wa huwa hadis inda Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah wa hassanahu Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah fi sahih targhib wa tarhib, dari sahabat Bara ibn Azib radhiyallahu taala anhuma, Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, inna awsaqa aural iman an tuhibba fillah wa tubghidha fillah. Sesungguhnya sekuat-kuat tali iman, inna awsaqa aural iman, sesungguhnya sekuat-kuat tali iman itu adalah an tuhibba fillah, engkau mencintai karena Allah. Mencintai apa saja, mencintai orang, mencintai amalan, mencintai saudaramu fillah, mencintai sebuah amalan juga karena Allah Subhanahu wa taala. Antuhibba fillah wa tubghidha fillah, dan juga kamu membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara perkara yang kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala berusaha untuk menempuh sebab agar baik hati-hati kita yang dilihat oleh Allah. Sudah benarkah cinta kita? Sudah tepatkah kebencian kita? Apakah cinta kita itu sudah cinta yang benar, yaitu mahabbah fillah, kecintaan karena Allah Jalla wa'ala, atau sebaliknya? Demikian pula ketika kita membenci, sudahkah benci kita itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala atau bukan karena Allah Jalla wa'ala? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, cinta dan benci adalah amalan hati yang kita tidak kuasa atas hati-hati kita, ya kawan. Maka agar hati kita ini baik, agar hati kita itu betul-betul bisa mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan bisa membenci karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab yang pertama yang semestinya kita tempuh adalah ad-du'a wal luju' ilallah, berdoa, memohon kepada Allah kecintaan. Ada amalan yang baik, tapi hati kita kok tidak mencintai, kurang mencintai. Ada apa dengan hati kita ini? Ada orang-orang yang baik, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namun seorang mendapatkan dirinya, kenapa saya tidak bisa mencintai? Ada apa dengan hati itu? Kita wajib mencintai para nabi, kita wajib mencintai para rasul, kita wajib mencintai ashabur rasul, para sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Kita wajib mencintai orang-orang yang Allah cintai, kita wajib amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala cintai. Namun ternyata didapatkan pada diri seseorang, dirinya kurang mencintai hal-hal tersebut. Maka hendaknya dia mohon kepada Allah agar dia bisa mencintai apa yang Allah cintai karena dia adalah Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon cinta, karena kecintaan itu Allah yang memberi. Itu amalan hati. Dan hati kita tidak bisa baik kalau Allah tidak menjadikan hati kita baik. Ada sebuah doa, ikhwan,
yang mari doa ini kita hafalkan, karena doa ini adalah doa yang azim. Di antara yang menunjukkan besarnya doa ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan doa ini kepada Nabi alaihi salatu wassalam fi manamihi, dalam tidur beliau, dalam mimpi. Allah mengajarkan kepada Nabi doa ini. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam berpesan kepada umatnya agar umatnya mempelajari doa ini. Nabi memerintahkan itu. Nabi mengatakan innaha haqqun fadrusuha wa ta'allamuha. Sesungguhnya mimpiku ini benar, hak, termasuk doa yang aku diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mimpi tadi. Itu hak. Fadrusuha, pelajari doa itu, pelajari mimpiku ini dan amalkanlah. Yaitu doa Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa antaghfirali wa tarhamni wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffani ghaira maftunin wa as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Di dalam mimpi Rasul alaihi salatu wassalam itu Allah mengajari Nabi doa ini. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, aku mohon kepadamu, fi'lal khairat, agar aku bisa berbuat kebaikan. Kita tidak bisa baik lahiriahnya, kita tidak bisa baik amalan kita kalau Allah tidak memberi. Coba lihat bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam memohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Kita tidak bisa duduk di majelis ini, kita tidak bisa belajar ilmu tafaqquh fiddin, duduk di majelis-majelis ilmu, membaca Al-Quranul Karim, menulis ayat, menulis hadis, mudhakaratul ilmi, mengingat-ingat ilmu. Tidak bisa kita lakukan itu kalau Allah tidak memberi. Wallahi ikhwan, tidak bisa kita bangun malam untuk sholat, tidak bisa kita datang untuk sholat subuh berjamaah kalau Allah tidak memudahkan. Masuk dalam doa ini semuanya ikhwan, semua kebaikan. Nabi alaihi salatu wasallam berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku mohon kepadamu, aku bisa melakukan khairat, kebaikan-kebaikan. Wa tarkal munkarat. Dan aku juga mohon kepadamu ya Allah, aku dimudahkan meninggalkan munkarat. Lahiriah kita akan baik kalau kita meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Syurbul khamr wa syurbud duhan, na'am, wa al-ma'asi. Semua kejelekan-kejelekan dari kesyirikan, kebidahan, kemaksiatan, seorang tidak mungkin bisa meninggalkan itu kecuali dengan kemudahan dari Allah. Dan itulah yang diminta oleh Nabi kepada Allah Jalla wa'ala dalam doa ini. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Dan aku juga mohon kepadamu ya Allah, hubbal masakin, aku bisa mencintai orang-orang miskin. Ya, dan memang demikian Nabi alaihi salatu wasallam sangat mencintai orang-orang miskin. Naam, wabillahi taufiq. Orang-orang yang lemah, du'afa. Taib. Wa antaghfirali wa tarhamni. Dan aku juga mohon kepadamu ya Allah, Engkau ampuni aku dan Engkau rahmati aku. Wa idza aradta fitnatan fi qaumin, dan jika Engkau menghendaki ada fitnah fi qaumin, menimpa suatu kaum, fatawaffani ghaira maftunin, matikanlah aku, wafatkanlah aku dalam keadaan tidak terfitnah.
Nabi mohon kepada Allah agar amalan-amalan beliau baik dengan bisa melakukan kebaikan dan bisa meninggalkan kemungkaran-kemungkaran, dan mohon kepada Allah wafatnya beliau adalah wafat yang baik. Fatawaffani ghairu maftunin. Kemudian di akhir doa Nabi juga memohon agar diperbaiki mahabbah, cinta yang ada dalam hati. Beliau memohon kepada Allah, wa as'aluka hubbaka, dan aku mohon kepadamu ya Allah hubbaka, kecintaan kepadamu, wa hubba man yuhibbuka, dan aku mohon kepadamu engkau jadikan aku bisa mencintai orang-orang yang mencintaimu ya Allah, wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, dan aku mohon kepadamu aku mencintai amalan-amalan yang mendekatkan aku kepada kecintaanmu. Nah, ini doa azim, doa yang sangat besar ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, dari doa yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfirli wa tarhamni wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffani ghaira maftunin wa as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Naam. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Ini yang pertama di antara perkara yang semestinya ditempuh oleh seorang hamba agar dia bisa mencintai karena Allah dan membenci juga karena Allah. Tambah satu lagi sedikit ikhwan. Wasababus tsani, sebab yang kedua penting agar seorang bisa mencintai karena Allah dan membenci karena Allah adalah al-ilm, ilmu. Ini hal yang sangat penting. Ilmu tentang Allah, ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatud din. Kecintaan itu akan bertambah dengan ma'rifah, dengan ilmu. Nah, bagaimana seorang akan mencintai Allah kalau dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentu berbeda kecintaan seorang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan orang yang pengenalannya di bawahnya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, betapa banyak ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang menjelaskan tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Agar seorang mengenal Allah, mengerti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghitungnya, menghafalkannya, memahami maknanya, mengamalkannya, beribadah kepada Allah dengan nama-nama tadi, dakhalal jannah, maka dia akan masuk dalam jannah. Sungguh kecintaan Nabi alaihi salatu wassalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa dicapai oleh kecintaan umat Nabi alaihi salatu wassalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala abadan. Karena ma'rifah Nabi tentang Allah Subhanahu wa ta'ala lebih daripada ma'rifah umat beliau alaihi salatu wassalam. Nah, Nabi alaihi salatu wassalam telah sampai ke Sidratul Muntaha, dan adalah Nabi alaihi salatu wassalam mendengar kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ajak bicara langsung Nabi alaihi salatu wassalam, fasami'a kalamahu, beliau mendengar kalam Allah. Ini salah satu contoh apa yang bisa beliau dengar dan kita tidak bisa mendengar. Apa yang beliau bisa melihat, apa yang kita tidak bisa melihat. Nabi melihat jannah, melihat an-nar. Maka kecintaan beliau kepada ilmu, kecintaan beliau terhadap amal, kecintaan beliau kepada Allah Jalla wa'ala lebih daripada yang lain. Nah, fal ilmu ayyuhal ikhwah, ilmu adalah sebab
yang mendorong untuk seorang bisa cinta karena Allah dan membenci karena Allah. Ketika dia mengerti tentang ibadah sholat misalnya, keutamaannya, kemuliaannya, pahalanya, fadhailnya, maka akan bertambah kecintaannya, bersemangat dalam melakukan ibadah itu. Ketika seorang penuntut ilmu mengerti tentang keutamaan ilmu, kemuliaan ilmu, fadhail ilmu, maka dia akan bersemangat dan mencintai amalan tadi. Demikian pula ketika seorang mengerti tentang kejelekan bid'ah, madarahnya bid'ah, mafsadahnya, maka dia akan membenci juga kebid'ahan itu dengan kebencian yang sesungguhnya. Maka ketahuilah al-mahabbah wal bughd, kecintaan dan kebencian sangat dipengaruhi dengan ilmu. Rahimani wa rahimakumullah. Sehingga marilah kita menempuh sebab-sebab agar kita memiliki ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki zahir kita dalam arti amalan-amalan zahir kita, dan juga Allah memperbaiki batin kita, amalan-amalan hati kita. Al-mahabbah fillah wal bughdu fillah. Hadza wallahu a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idaatul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ya, masih di 91,8 FM Radio Indah siaran dakwah Indah Ahlussunnah wal Jamaah. Saudara pendengar, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Ya, terima kasih. Jazakumullah khairan kepada Anda semua yang masih tetap setia mendengarkan serta mengikuti acara-acara kami di kesempatan pagi hari ini. Ya, dan baru saja kita sama-sama mengikuti satu buah kajian bersama Ustaz Muhammad Rijal LC Hafidhullah Ta'ala dengan pembahasan cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semoga apa yang beliau sampaikan di dalam kajian tadi bisa memberikan faedah serta manfaat bagi kita semua. Ya, dan kita bisa mengamalkan, ya, kita membenci dan mencintai seseorang bukan karena sesuatu yang sifatnya duniawi, ya. Alangkah lebih berarti dan lebih bermakna ketika kita mencintai seseorang dikarenakan kesolehannya, dikarenakan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita membenci seseorang dikarenakan ada atau sesuatu hal yang bertentangan dengan syariat, ya, penyelewengan yang dilakukan, ya. Jadi cinta dan benci yang kita lakukan bukan karena sifatnya pribadi, fisik ataupun sifat-sifat dunia lainnya. Barakallahu fikum. Baiklah, saudara pendengar, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rangkaian acara kita selanjutnya insyaallah pada pukul 10:15 atau pada pukul 10 nanti, ya, kita akan sama-sama mengikuti sebuah rekaman dari kajian tematik, ya, dengan tema Ayah Bunda Aku Ingin Masuk Surga bersama Ustaz Haif Syafruddin Hafidhullah Ta'ala. Namun sebelum itu kita akan dengarkan dulu beberapa selingan serta jeda berikut ini untuk Anda semua di kesempatan pagi hari ini. Jadi tetap di 91,8 FM Radio Indah siaran dakwah Indah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, kita ikuti acara selanjutnya dari studio. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.